Oke guys, selamat datang di channel Hemindra. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang iPhone XR ini guys ya. Jadi ini saya udah buatkan sekitar 3 video kayak nggak salah ya, atau 4 ya. Jadi itu pertama unboxing pertama itu perkenalan HP-nya, kemudian yang kedua unboxing LCD, yang ketiga unboxing housing, kemudian yang keempat adalah review dari HP-nya setelah direstorasi gitu kan nih. Ya, jadi itu semua konten itu dari pas review HP ya pas pertama saya beli ya, dengan kondisi yang ya kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Kondisi dari HP-nya pertama kali saya beli dengan harga 1 juta itu saya beli ya guys ya. Itu sekitar saya cek itu sekitar 13 hari yang lalu saya upload videonya. Dan ya di tanggal 25 Mei di 24 Mei kemarin pagi itu tiba-tiba ada muncul masalah baru lagi. Jadi sebenarnya masalahnya ini saya belum terlalu begitu bahas ya guys ya. Jadi sampai sekarang ini udah muncul 2 masalah ya sebenarnya. Cuma saya di video kemarin saya nggak terlalu begitu bahas masalahnya apa. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. A moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. Jadi masalah yang pertama adalah itu di mikrofon ya guys. Jadi setelah direstorasi ini nggak tahu kenapa mikrofonnya ini agak susah ya, kayak nggak mau berfungsi gitu guys. Jadi setelah direstorasi entah mungkin pas pemasangannya mungkin orangnya mungkin ada ada bagian yang nggak dibuka di bagian segel-segelnya, itu mungkin di bagian lubang mikrofon ya kah mungkin belum dibuka segelnya. Makanya kenapa mikrofonnya ini agak aneh guys. Jadi buat ngerekam video dia ini bisa ya kan, buat ngerekam video dia ini kedengeran suaranya guys kalau untuk merekam video. Tapi kalau buat ngerekam suara itu suaranya tuh nggak kedengeran sama sekali gitu. Ini kita coba buat PN misalnya kan. Nah, jadi ya guys, jadi ini kalau buat dipakai buat PN ini nggak ada suaranya, dan kalau dipakai buat nelpon ini, dipakai untuk nelpon ini saya harus ubah pengaturan mikrofonnya seperti ini guys. Jadi awal mula kan untuk di settingan WhatsApp, untuk settingan mikrofonnya itu standar ya guys ya. Tapi saya pilih isolasi suara ya, gitu. Kalau misalnya saya pilih yang standar ini, nanti kalau dipakai buat nelpon WhatsApp ini nggak bisa guys, nggak ada suara saya itu nggak bisa kerekam gitu. Jadi ketika saya pilih standar ini, saya pas nelpon tuh ya pokoknya suara saya tidak didengar gitu sama orang yang nelpon. Nah, ketika saya ubah ke isolasi suara seperti ini baru bisa kedengaran. Saya nggak tahu ini masalahnya di mana, dan untuk PN ini tetap nggak bisa kedengaran ya. Ini kalian saya akan putar ya, nggak ada suaranya. Padahal volumenya udah gede ya tuh. Ya, nggak ada suaranya guys ya. Gitu. Saya masih bingung guys. Ini sebenarnya masalahnya di mana ya? Jadi ya untuk nelpon WhatsApp saya harus akali di bagian mikrofon tadi ya. Saya harus ubah ke isolasi suara gitu untuk mikrofonnya. Dan kalau untuk PN ini benar-benar nggak bisa, dan untuk rekam suara pun ini nggak bisa sama sekali guys. Saya juga nggak paham kenapa ini nggak bisa berfungsi. Jadi untuk rekam suara di sini sama sekali nggak berfungsi. Ini saya misalnya rekam ya, saya nyalakan tes 1 2 tes 1 2. Nah, saya putar. Nih, sama sekali nggak ada suara apa-apa guys. Sama sekali nggak ada suara apa-apa. Ya, disinilah saya bingung guys ya. Habis restorasi ya. Dan anehnya ketika saya rekam video ya guys ya, ini ada loh suaranya guys. Nih, saya coba ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yuk, tes rekaman suara iPhone XR yang anomali. Oke, kita tes lagi ya. 2 3 tes 1 2 Nah, 3 tes. kalian bisa lihat. 2 3 yuk tes rekaman suara iPhone XR yang anomali. Nah, tuh. Jadi buat ngerekam video ini suaranya muncul guys. Tapi kalau buat ngerekam suara, kemudian buat ngerekam PN dan nelpon, kalau untuk nelpon masih bisa diakali dengan cara ngubah settingan mikrofonnya ke isolasi suara guys, gitu, seperti itu. Dan yang kedua, ini baru aja guys, untuk masalah yang kedua ini terjadi kemarin ya, tanggal 24 pagi ya.
Jadi saya kan kemarin tuh kan jadi pagi itu saya kan mau berangkat kerja ya guys ya, dan posisi baterai HP ini sekitar 70 sampai dengan 80, saya nggak tahu entah 70% kan 60% gitu baterainya. Intinya ya nggak sampai 100% gitu. Saya mau coba cas lagi sampai habis 100% gitu sambil saya nunggu teman saya. Saya pakai HP lain gitu, saya mainin HP S20 Ultra saya, Note 20 Ultra saya, sorry. Dan saya tinggal lah, dan saya biarkanlah HP ini saya cas, dan sempat saya mainin juga sambil di cas ya. Nah kemudian sekitar jam 6.50-an gitu kan, 6.58 atau 6.57 saya cabutlah saya cabutlah casan HP ini gitu, saya ambil HP-nya, dan untuk HP Note 20 Ultra saya taruh, kemudian saya mainin HP ini gitu sebentar sambil nunggu teman saya mainin iPhone XR saya ini gitu ya. Saya mainin bentar dan saya buka browser ya, kayak saya buka GSM Arena buat ngecek-ngecek spek HP dan lain-lain. Tiba-tiba HP-nya itu langsung mati guys. Saya juga kaget loh, baterainya masih di 80% atau 70%, sudah 80% karena saya cas ya, sudah 80% ke atas. Itu baterainya masih sekitar 80%, tapi tiba-tiba HP-nya mati, dan ya saya kaget lah. Ya memang sih ada yang bilang kalau ya ini kan posisi baterai strip atau tidak dikenali oleh HP-nya ya guys ya. Jadi ini baterainya di sini strip. Jadi saya kira kan karena itu. Jadi saya sudah sempat posting ke Facebook, dan ya komenannya ada yang nakutin, katanya AC lemah dan lain-lain ya guys ya. Jadi ya udahlah. Jadi saya coba biarkan aja dulu lah ya, kalau misalnya terjadi error lagi ya nanti saya juga bingung, saya udah habis duit juga sih. Berapa kali saya ngabisin duit, pertama di S20 Plus ini juga lumayan, saya udah ngabisin duit, saya belikan LCD seharga 1 juta dan malah nggak kepake LCD sampai sekarang ya, masih error guys. Saya udah coba berapa kali buat ngetes pasang lagi dan error lagi lah LCD-nya, tetap udah sekali rusak ya tetap rusak gitu. Dan yang saya takutkan ini HP nanti kok misalnya sekali rusak ya nanti bakal muncul lagi rusak errornya gitu ya, seperti itu guys. Dan ya begitulah untuk keluh kesah saya pada saat restorasi HP ini. Jadi ada 2 masalah ya di iPhone XR saya ini. Pertama mikrofon ya, saya nggak tahu mungkin apakah mikrofonnya mungkin ada yang ketutup, karena ini juga hosting bukan ori dari HP ini gitu, saya beli online gitu kan. Kemudian yang kedua itu ya tadi ya guys, tiba-tiba mati gitu ya. Ada 2 masalah di sini, dan ya intinya kalau misalnya kita mau beli bekas kita harus perhatikan lagi, dan kita harus menerima resiko yang apapun yang terjadi dari HP-nya. Ya kalau misalnya kita mau ngecek langsung itu kita nggak bisa langsung tahu masalahnya apakah ada minus lain gitu guys. Jadi sampai rumah baru kita bakal ketahuan ada minus lagi nggak dan lain-lain. Dan untuk masalah mikrofon tadi itu mungkin kesalahannya di hostingnya ini mungkin kurang cocok, atau pas pemasangannya di counter mungkin kurang bagus, atau mikrofonnya mungkin kurang di gimana ya gitu. Saya juga nggak tahu, kurang ditempel di bagian lubangnya kah, atau memang di bagian lubang housingnya ini nggak dibuka stikernya atau bagaimana, kemungkinan jadi mikrofonnya mungkin ketutup gitu. Tapi sebenarnya mikrofonnya ini saya juga bingung sih soal mikrofon ini. Kemudian untuk yang mati tiba-tiba itu mungkin ini memang kesalahan saya sih, karena saya bilang tadi saya bawa HP ini mandi dan kena air dan lain-lain, kemungkinan karena itu juga sih. Dan saya kan update nanti terbaru ya tentang HP ini, masalahnya apakah masih ada dan apakah malah tambah parah atau malah tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan lah aman lah ya guys, tidak ada masalah lagi. Dan ini saya kan cas saja HP ini, dan Note 20 Ultra saya juga ini yang saya pakai saya pakai ngerekam ini juga tinggal 5% baterainya, jadi saya akan cas dua-duanya. Dan oke, ini saya akan kasih lihat di bagian analisis ya guys ya. Jadi kan ini nggak bisa HP kalian misalnya HP kalian itu bermasalah, biasanya itu kalau di iPhone itu bisa dilihat ya guys, errornya itu kapan dan ya berapa kali gitu errornya. Jadi di sini di privacy dan keamanan kan buka, kemudian di paling bawah ini analisis dan peningkatan ya, yang ini ya guys ya. Ini kalian buka dan ya kemudian saya lupa di mana ya, data analisis yang ini guys, data analisis yang kalian pencet. Nah kemudian geser ke atas dan kalian sentuh di bagian pencarian seperti ini, baru ketik
apa kemarin saya lupa. Ntar. Nah ya kalian ketik di sini panic base. Nah ini ada tiga error ya guys ya, 3 kali mati HP ini guys nih. Jadi ini tanggal 5 ya, mulai dari tanggal 2025 bulan 5 tanggal 24 tuh ada 3 kali mati, dan ini kelihatan filenya di sini. Errornya itu ada 3 kali panic base. Jadi panic base ini katanya sih masih masalah yang normal gitu. Kok misalnya panic full gitu, itu baru dia masalahnya serius guys. Dan ya ini cuman kayak panic base gini doang, dan saya masih sampai sekarang masih belum paham ya itu sebenarnya apa gitu, penyebabnya apa sih, kok dia bisa mati secara tiba-tiba gitu HP ini. Dan apakah baterainya, karena kan memang baterainya juga ini habis gantian, dan apakah mungkin karena kena air, karena berapa hari ini saya pas pulang kerja HP ini saya langsung bawa ke kamar mandi juga guys. Jadi saya bawa mandi nih HP, dan beberapa kali juga HP ini kena cipratan air gitu. Jadi kemungkinan apakah mungkin kena air, kedua mungkin apakah mungkin karena baterainya gantian, ya antara dua itulah ya. Dan ya mudah-mudahan HP ini bisa normal seperti biasa lagi lah guys ya. Dan ya dalam 1 hari ini ya ditemukan ada 3 ini guys, ada 3 panic di sini, ada 3 masalah nih, 3 panik. Jadi 3 kali mati HP ini di tanggal 24. Dan kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think.